Pasar sering sekali kita mendengar ada berita-berita bahwa rupanya biaya yang juga disiapkan oleh para pengedar narkoba itu juga adalah biaya regenerasi pangsa pasar. Apakah Granat juga menyoroti masalah ini? Oh ya, saya tadi sudah katakan kejahatan narkotika ini adalah kejahatan internasional, kejahatan yang transnasional ya, kemudian kejahatan yang profesional ya. Dan sistematik, ya sistematis ya. Ini aja contoh sedikit. Sistematis itu yang diserang itu mulai anak-anak kecil, ya kan, mulai anak TK dan sebagainya. Ini kan sistematis. Kemudian yang profesional apa? Profesional itu tadi. Tapi memang sebagian besarnya sudah kena oleh Pak Arman ya. Tapi satu hal yang belum kena adalah profesional di dalam menggunakan tadi sistem apa? Regenerasi pangsa pasar tadi. Ini yang saya kira ini harus dilawan juga dengan intelijen, ya. Intelijen BNN, intelijen negara ini harus bekerja keras. Kita harapkan juga punya peran. Karena tidak ada barang yang datang dari dalam negeri, semua dari luar negeri. Oke, Pak Arman, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan biaya regenerasi pangsa pasar? Apa yang sebenarnya yang betul-betul sudah ada prakteknya di Indonesia seperti apa? Iya, yang kita temukan itu sebenarnya ya boleh dikatakan itu adalah regenerasi. Jadi mereka-mereka yang menjadi bandar besar ini biasanya tidak seluruhnya barangnya dalam tanda kutip dijual, tapi jadi sampel gitu. Disisihkan sebagian. Nah itulah yang dibagi-bagi kepada orang-orang tertentu supaya orang-orang ini nanti akan menjadi langganan mereka berikutnya. Pak, kadang kan saya tuh sering makanan-makanan yang di dalamnya khususnya menyasar anak-anak, di dalamnya ada narkoba. Betul nggak sih Pak? Atau itu mungkin sebenarnya cuma sampai saat ini belum ada kita temukan. Tapi kalau misalnya narkoba dibungkus dalam dikemas dalam bungkusan permen, itu ada. Kemudian di dalam coklat, di es krim ada. Tetapi bukan dia dari pabrikan bahwa es krim itu mengandung narkoba, itu tidak. Atau ada permen yang di dalam mengandung narkoba, tidak. Biasanya itu kemasannya dibuat menyerupai permen. Atau coklat yang bulat itu kemudian diisi di dalam. Nah, pangsa pasarnya adalah anak-anak? Ada anak-anak, ada orang dewasa. Nah, tadi yang saya sebutkan tadi, biayanya tadi. Nah, sebagian yang disisihkan itu, itulah yang dibagikan kepada orang-orang tertentu. Sehingga pada saat mereka nanti sudah ketagihan, ya, mereka akan mencari. Adik ya. Nah, adik, ya, kalau dia sudah adik mencari, maka dia bilang, kalau kamu mau, nah silakan kamu mengerjakan apa yang saya perintahkan. Itulah yang kemudian jadi kurir untuk mendapatkan narkoba yang akan digunakan sendiri. Jadi memang ada biayanya, tapi bukan cash dikasih begitu, disisihkan dari barang bukti narkoba. Oke, Pak Ahmad, sebagai penutup, apa yang kira-kira mungkin bisa digarisbawahi oleh DPR terkait dengan menangkal aksi penyelundupan narkoba ini? Nah, mungkin penangkalan ini kan harus bersama-sama kita. Jangan DPR saja, tapi bersama-sama dengan pemerintah untuk menegakkan aturan undang-undang yang memang untuk bisa menjerat mereka dari kekacauan yang akan mereka buat. Dan saya berharap pada BSAN juga bersama-sama bertekad untuk tidak main-main dalam penegakan hukum. Karena kong kali kong itu bisa terjadi baik dari bawah maupun dari atas. Tapi kebanyakan di atas tidak pernah mau kong kali kong. Kebanyakan permainan yang dilakukan justru yang di bawah. Nah, ini harus kita tegakkan aturan dalam aturan yang ada nanti dengan revisi undang-undang bersama dengan pihak pemerintah. Hayo kita berantas narkoba bersama-sama untuk kepentingan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Pak Fikar? Ya, kalau tadi ada apa yang terakhir tadi, biaya regenerasi ya, pangsa pasar, Pak. Ngeri kali ya, maksud saya. Kayak sampel yang mungkin kita sering lihat. Iya, begitu masifnya peredaran narkoba, ya sampai level yang paling tinggi sampai sistem perencanaan ke bawah ya Pak. Sampai sistem perencanaan ke bawah. Karena itu saya ingin menggarisbawahi ini diperlukan komitmen
yang sama semua pihak gitu ya, baik dari pemberantas, pencegah maupun penegak hukum gitu. Nah, untuk menembuhkan itu saya kira perlulah pemerintah mencanangkan darurat narkoba itu secara tegas gitu. Jadi jangan BNN jalan sendiri saja. Ya, jangan BNN jalan sendiri-sendiri, polisi jalan sendiri, pengadilan jalan sendiri. Tapi kalau sudah ditegaskan sebagai satu komitmen bersama, maka semuanya penegakan hukumnya dan sebagainya akan menjadi sesuatu yang dilakukan dengan yang terbaik. Oke, baik. Terima kasih Pak Asar, terima kasih Pak Arman, terima kasih Pak Ahmad, terima kasih Pak Abdul Fikar sudah bergabung bersama kami di Saling Silang Jak TV. Waktunya 1,5 jam tidak terasa, tapi diskusi terus berjalan dengan banyak topik. Artinya memang PR narkoba di Indonesia sungguh luar biasa. Artinya PR-nya untuk yang diemban oleh bapak-bapak ini juga luar biasa untuk bisa dijalankan ke depan. Tetap bersama kami saudara di Jak TV. Selamat malam, sampai jumpa.